Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya pembelajaran kita tentang navigate and using error. Sebelumnya Ibu udah jelaskan itu apa tuh malpraktek ya, bagaimana aturannya dalam KUH pidana dan bagaimana pengaturan dalam undang-undang kesehatan atau aturan dalam undang-undang di dunia kesehatan ya. Nah, di sini Ibu akan perjelas lagi tentang batas legal tindakan keperawatan. Oke, jadi yang namanya sah, apa legal? Legal adalah sah. Sah dan legal itu yang apa? Nah, sah untuk melakukan tindakan sesuai dengan rambu-rambu profesi dan melakukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Ingat ya, sebelumnya Ibu sampaikan dalam di Undang-Undang Kesehatan, kalau kelalaian itu dianggap satu hal yang ketentuan perdata. Tapi kalau pidana itu jika tidak sesuai dengan rambu-rambu profesi, tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di undang-undang, ya. Oke. Jadi seorang perawat itu harus ingat dalam melaksanakan tindakan perawatannya, harus ingat kode etik keperawatannya. Sudah dijelaskan ya dalam pertemuan pertama. Kedua mungkin Bu Indri atau Bu Ikit, apa itu kode etik? Bagaimana sikap kalian terhadap sesama rekan kerja? Bagaimana sikap kalian terhadap pasien ya? Kalian harus mengikuti standar kompetensi perawat Indonesia. Apa standar kompetensi perawat Indonesia itu? Ya, harus kalian ikuti semua. Dan ketentuan perundang-undangan wajib kalian ikuti. Ingat, ada yang legal, ikuti aturan yang ada di undang-undang. Jadi kalian nggak boleh melanggar apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oke, jadi batas tindakan legal tindakan keperawatan, kalian harus tahu tindakan kalian tuh harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, harus sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, harus sesuai dengan Undang Keperawatan, harus sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan peraturan-peraturan lainnya, peraturan pelaksanaan lainnya. Jadi kalian tidak bisa mengatakan saya tidak tahu hukumnya, nggak boleh. Karena ada asas hukum yang mengatakan jika undang-undang itu telah disahkan, jika peraturan itu telah disahkan dan didaftarkan dalam lembaran negara, maka semua orang dianggap tahu hukum. Ya, jadi itu udah asas itu. Jadi nggak bisa mengatakan saya nggak tahu, saya belum pelajari, nggak bisa. Jadi kalian harus cari tahu apa yang diatur dalam undang-undang kesehatan, apa yang nggak boleh, apa yang seharusnya saya lakukan. Undang-undang keperawatan juga, apa syarat-syaratnya, apa yang saya lakukan, kalian harus tahu itu. Sekarang apa sih yang nggak ada di Google? Kalian googling pasti nemu semua aturan itu. Ya, jangan katakan saya tidak tahu. Oke? Ibu sampaikan berapa perihal-perihal ketentuan di peraturan ini, ya. Bisa undang-undang keperawatan, bahwa perawat dalam menjalankan praktek keperawatan wajib memiliki STR. Jadi kalau dia nggak punya STR, dia nggak boleh menjalankan praktek keperawatan seperti itu. Perawat yang menjalankan praktek keperawatan wajib memiliki izin. Jadi kalau dia punya buka praktek harus punya izin untuk SIPP. Terus harus kalau buka praktek mandiri harus memasang papan nama praktek keperawatan. Seperti itu. Atau lagi, apa tuh kewenangan sebagai perawat? Sudah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan pasal 29. Berikan asuhan keperawatan, penyuluh konsil bla 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 tersebut. Kalian nggak boleh melebihi kewenangan kalian. Kalau kalian melebihi kewenangan kalian, ya namanya kalian punya kewenangan nih, kalian punya hak, ya. Kemudian haknya diambil orang, marah nggak? Marah kan sama. Haknya orang kalian ambil juga pasti yang bersangkutan nggak marah. Kewenangan kalian seperti ini, nggak boleh lebih dari ini gitu loh. Kecuali ada ketentuannya. Kapan boleh? Nah, bagaimana boleh di luar kewenangannya? Itu ada aturannya. Baca semua undang-undang keperawatan. Iqra. Jangan darurat membaca. Oke, baca. Ya, Ibu nggak akan ngasih PDF PPT Bu Ibu PDF seperti dosen-dosen lain yang memberikan PDF-nya. Kalau kalian PDF-nya, kalian akhirnya malas menulis. Satu, dia membaca dan menulis itu lebih baik dengan cara menulis. Karena apa? Menulis itu lebih 10 kali lebih masuk daripada hanya membaca saja. Membaca dan ditulis seperti itu. Ya. Jangan malas membaca, jangan malas untuk menulis. Oke? Cari apa itu? Kalian punya undang-undang keperawatan. Cari tugas kewenangan kalian. Apa itu keperawatan?
apa kewenangan saya, apa yang nggak boleh, apa yang saya harus lakukan, ada semua. Dan kalian nggak boleh lepas dari itu, ya. Kalau kalian lepas dari itu, larinya bisa ke ranah pidana, karena melanggar ketentuan, bukan kelalaian. Oke? Nah, jadi masalah hukum kesehatan itu apa aja sih? Ini hanya sebagian kecil, masih banyak lainnya ya. Bisa tindakan main hakim sendiri, rahasia jabatan, nanti Ibu jelaskan di bawah nanti, malpraktek medis, reproduksi, keluarga berencana, transfer organ tubuh, penelitian biomedis, dan kesehatan kerja. Dan ini ada aturannya dalam Undang-Undang Kesehatan. Kalian googling Undang-Undang Kesehatan. Ada ketentuan larangan dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 150 sampai 201. Apa yang dilarang-larang? Baca. Oke, salah satunya seperti misalnya tidak boleh menolak seseorang dalam yang akan melakukan meminta pelayanan kesehatan. Oke, Ibu cepat karena apa? Karena materi yang Ibu ini di semester ini dipadatkan antara informed consent dengan negligen. Dulu dipisah ya, ini di pemadatan, jadi dijadikan satu antara informed consent sama negligen, nursing errornya. Jadi Ibu agak cepat supaya adik-adik bisa paham. Kalau nggak paham ya kita diskusi di forum ya. Oke, kita lanjut tentang pasang rekam medis. Nah, ini Ibu penting Ibu jelas agak panjang tentang rekam medis ya. Rekam medis menjadi milik dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan isi rekam medis dan lampiran dokumen menjadi milik pasien. Ini kenapa Ibu jelaskan seperti ini? Supaya kalian paham bahwa rekam medis itu emang miliknya siapa rekam medis itu? Isi rekam medis itu miliknya pasien. Oke. Sedangkan yang berkasnya itu emang tersimpan di rumah sakit. Iya, tapi isinya itu adalah milik pasien. Nah, kenapa Ibu jelaskan ke sini? Karena akan bahas tentang kerahasiaan rekam medis. Setiap dokter atau tenaga kesehatan wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat penyakit pasien yang tertuang dalam rekam medis. Sebenarnya dalam Islam pun sudah diatur. Ini Ibu ilustrasikan orang yang suka ngomongin orang, menghibah. Menghibah itu beda dengan fitnah loh ya. Menghibah itu mengomong sesuatu yang orang itu benar tapi orang tuh nggak suka diomongin. Itu menghibah tuh. Kalau fitnah kan sesuatu yang nggak benar. Nah, kalau menghibah itu, misalnya nih temenmu jempolnya gede. Nah, kamu ngomong, ih si Dina tuh jempolnya gede loh gitu. Benar Dina tuh jempolnya gede, tapi dia nggak suka diomongin. Nah, itu menghibah tuh. Menghibah itu dalam hukum Islam bagaikan makan bangkai saudaranya sendiri. Bayangin coba, sangat-sangat menjijikkan dan mencium bau dan sangat-sangat tidak baik lah. Dan aromanya bau bangkai ternyata. Dan hukumannya menurut Islam, barang siapa kita menghibah orang lain, pahala kita tuh akan ditransfer ke orang yang kita omongin. Bayangin nggak? Pahala kita cuma sedikit, terus ngomongin orang, terus diambil lagi pahala kita ke orang yang diomongin. Nah, jadi adik-adik kalau diomongin orang, gak usah sedih, gak usah pusing. Malah alhamdulillah dapat transferan pahala. Nah, seperti itu ya. Nah, Islam tuh melarang menghibah. Sama dalam hukum kesehatan, dilarang menghibah. Menghibah ngomongin rahasia, itu rahasia loh. Isi rekam medis ada miliknya pasien itu rahasia. Dan kalian nggak boleh sembarangan. Kadang ada latah nih. Dulu Ibu kakak-kakak sekalian dulu, Ibu banyak berteman di Facebook dulu ya. Nah, kakak-kakak sekalian dulu tuh. Mereka pada saat praktek mereka terus ngefoto pasien, misalnya anaknya agak sedikit cacat terus foto terus diupload di Facebook. Bahaya banget itu nggak boleh banget kayak gitu, seperti itu tuh. Belum tentu kan dia suka foto dia tuh diupload di pasien ya, diupload di medsos. Ibu waktu itu langsung pas Ibu ngecek, Ibu bilang tolong dihapus ya, bahaya. Karena apa? Kalau si yang bersangkutan tidak berkenan, itu bisa dituntut. Sanksi hukum rekam medis. Setiap tenaga kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk ya,
Nah, kalau sanksi pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya, baik sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana paling banyak Rp9.000. Oke, kalau pidana itu buatan zaman Belanda jauh dan perhitungan keuangan sudah ada perubahan aturannya atau untuk pengalian jumlah dendanya. Coba 9 bulan dipidana, itu ada ketentuannya. Imaterialnya, perdatanya. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Yang termasuk kerugian akibat pelayanan kesehatan termasuk dalamnya adalah membocorkan rahasia kedokteran. Jadi merahasiakan rekam medis itu isinya apa rekam medis itu? Datanya pasien, isinya riwayat pasien, termasuk dia sakit apa. Nah, sampai kita membocorkan rahasia itu dan dia nggak terima, hati-hati, imaterial. Nih. Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan untuk menyimpan, dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan paling banyak Rp9.000. Oh, diulang tadi ya. Oke, rahasia profesi namanya. Ya, jadi kalian punya kewajiban dalam undang-undang menjaga rahasia profesi kalian. Kalau kalian melanggar itu, kalian akan kena sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Hati-hati menghibah orang. Nah, apalagi kalian sebagai profesi. Jangan sembarangan nantinya. Maka pada saat besok kalian misalnya pasti praktek pun, jangan sembarangan loh potret-potret. Ada sesuatu yang aneh misalnya, jangan sembarangan potret-potret. Jangan sampai foto-foto pasien-pasien. Kadang-kadang HP zaman kan gampang tuh udah HP tuh. Jika itu terjadi, bukan kalian saja yang akan dituntut, tapi termasuk layanan kesehatannya, termasuk tempat rumah sakitnya. Bayangin coba. Ya, hati-hati. Nah, rahasia isi rekam medis tersebut dapat dibuka. Ini pertanyaan. Nanti Ibu bikin dijawab, tulis tangan, ya. Ibu kasih wadahnya di salsa di bawahnya materi ini ya. Kalian tulis tangan aja. Apakah rahasia isi rekam medis tersebut dapat dibuka? Tadi kan nggak boleh dibuka tuh. Gak boleh menceritakan, tapi apakah boleh dapat dibuka? Googling, jawab. Gampang, nggak susah. Oke, lanjut ya. Akibat yang mungkin timbul karena pembocoran rahasia ini, misalnya tidak jadi menerima santunan asuransi karena pihak asuransi membatalkan keputusannya, bla 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 bla. Tidak jadi menikah karena salah satu pihak mendapat informasi mengenai penyakit yang tidak ada pada calon pasangan. Terjadi perceraian. Nah, hati-hati. Hanya masalah karena ngomongin orang. Menciptakan profesi kalian yang harusnya kalian simpan itu. Gampang? Gak ada yang susah ya? Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan di forum. Jadi, Ibu sampaikan sosok perawat yang dengan klien adalah tanggap akan kebutuhan klien, harus menghargai klien, ingat, harus terampil, bagaimana terampil, banyak latihan. Ini bedanya skill sama ilmu pengetahuan. Kalian seorang pekerja profesi, itu membedakannya. Profesi beda loh dengan pekerja, bahasanya pekerja. Kalau profesi itu kenapa disebutkan profesi? Karena butuh apa? Butuh skill di situ. Bagaimana skill itu jadi lebih baik? Karena sering latihan, karena sering belajar, seperti itu. Jadi kalau kalian praktek nanti setelah COVID-19 ini berakhir, insya Allah segera berakhir, kita bisa kumpul, kita bisa ketemu, bisa pembelajaran offline, kita bisa praktek. Nah, disitulah kalian akan banyak belajar tentang skill kalian. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa. Sebentar lagi bulan puasa. Semoga puasa kita walaupun di pandemik ini tetap khusyuk ya, dan semoga pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, cuci tangan, pakai masker kalau keluar, dan selalu berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.